wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Kali ini masih kita belajar secara online. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, sekarang kita masuk ke materi perkembangbiakan hewan. Sebelum kita masuk ke materi, perlu Pak Mus sampaikan. Di sini Pak Mus menggunakan baju atau pakaian adat Melayu ya. Pakaian adat Melayu dengan ciri khasnya dengan menggunakan ikat kepala ini namanya tanjak. Tanjak yang warna hitam, terus kemudian ada variasinya dari benang emas. Terus kemudian pakaian Melayu yang mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan pakaian Melayu, tapi kalau ikat kepalanya mungkin agak sedikit aneh mungkin ya. Jadi di sini ini adalah pakaian adat Melayu dengan ikat kepala tanjak namanya. Langsung saja anak-anak sekalian, kita masuk ke materi. Jadi tentang perkembangbiakan hewan. Nah, kita masuk ke menu dulu ya. Nah, tentang perkembangbiakan hewan. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini. Perkembangbiakan hewan. Berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Pengertian dari berkembang biak. Berkembang biak adalah salah satu cara makhluk hidup memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Jadi ini adalah pengertian dari berkembang biak. Berkembang biak ialah salah satu cara makhluk hidup memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Terus kemudian tujuan dari berkembang biak. Tujuan hewan berkembang biak antara lain agar tidak punah, mempertahankan spesiesnya, dan untuk mendapatkan keturunan. Ini tujuan dari berkembang biak, yaitu agar supaya tidak punah, mempertahankan spesiesnya, maksudnya spesies ini jenisnya ya, dan untuk mendapatkan keturunan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam perkembangbiakan hewan. Nah, di sini juga masih terbagi menjadi dua ya. Kemarin perkembangbiakan tumbuhan ada dua juga, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Jadi sama, hewan pun terbagi menjadi dua. Nah, berkembang biak dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif ya. Kita masuk apa yang dimaksud dengan generatif. Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh ovarium, oleh sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis. Jadi sama dengan tumbuhan kemarin ya. Kalau generatif itu dengan cara kawin, dengan hewan pun dengan cara kawin juga. Nah, di sini kalau kemarin tumbuhan itu bertemunya serbuk sari dengan kepala putik, tapi kalau di sini secara generatif yaitu terjadi sel kelamin betina yang dihasilkan oleh ovarium bertemu dengan sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis. Nah, di sini perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi 3 bagian ya, dengan cara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Sebenarnya terbagi menjadi dua nih, karena yang ovovivipar ini merupakan perpaduan dari ovipar dan vivipar. Nah, kalau ovipar ini berkembang biak dengan cara bertelur, kalau vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalau ovovivipar itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, dua-duanya. Nah, kita lihat dulu yang perkembangbiakan dengan cara ovipar. Nah, pengertiannya berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya
yang harus dierami sampai menetas. Jadi berkembang biaknya dengan cara induk itu mengeluarkan telur, terus kemudian oleh induk tadi dierami dalam jangka waktu tertentu sampai dengan dia menetas menjadi hewan baru. Ciri-cirinya, sekarang ciri-cirinya untuk yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, tidak mengalami masa mengandung. Tidak mengalami masa mengandung artinya tidak hamil. Kemudian umumnya tidak memiliki kelenjar susu karena memang tidak menyusui ya. Kemudian tidak menyusui anaknya, jelas karena tidak memiliki kelenjar susu tadi ya. Terus kemudian tubuh ditumbuhi bulu, tubuhnya ditumbuhi bulu. Tidak berdaun telinga. Ini ciri-cirinya hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, sekarang contohnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain adalah ikan, burung, dan katak. Amfibi ya, ayam, burung, penyu. Burung dan penyu. Jadi ada ikan, burungnya 2 kali, ikan, burung, katak, ayam, penyu. Ini berkembang biak dengan cara bertelur atau berkembang biak dengan cara ovipar. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Proses perkembang biakan dengan cara bertelur tadi. Kita lihat. Nah, ini daur dari perkembang biakan secara bertelur. Dari telur dulu ya. Dari telur dulu terus kemudian menjadi, kalau kodok ini menjadi berudu. Berudu berkaki 2, kemudian berudu 4 kaki, katak muda, kemudian katak dewasa. Nah, ini jadi dari bertelur kemudian menjadi jadi kodok. Dia berasal dari telur. Jadi kodok itu tidak hamil ya. Kodok itu tidak mengalami hamil, tetapi dia menetas. Terus kemudian kita masuk ke vivipar dulu ya. Vivipar nanti ya. Kita masuk ke vivipar dulu. Vivipar itu adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Karena kalau ovipar tadi dengan cara bertelur berasal dari kata ovum. Dari ovum itu artinya telur. Kalau vivipar itu dengan cara melahirkan. Pengertiannya, perkembang biakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Nah, ini perkembang biakan dengan cara melahirkan, yaitu embrio itu akan tumbuh di dalam rahimnya, rahim induknya itu, induk betinanya. Terus kemudian dalam jangka waktu tertentu dia akan membesar karena mendapatkan nutrisi makanan dari induknya sampai dengan dia melahirkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan makanan? Melalui plasenta. Plasenta itu dari pusar ya. Kalau manusia itu dari tali pusarnya itu ada itu saluran makanan ke embrio tadi. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan, mengalami masa mengandung. Ini ada masanya, ada fasenya, yaitu fase mengandung. Kemudian memiliki kelenjar susu, karena setelah dia melahirkan, dia menyusui anaknya. Kemudian menyusui anaknya dalam jangka waktu tertentu, tubuhnya ditumbuhi rambut. Ya, bukan bulu tadi ya. Kalau ovipar tadi bulu, tapi kalau yang vivipar itu tubuhnya ditumbuhi rambut. Kemudian berdaun telinga, ya, ada daun telinganya. Ada daun telinganya, itu hewan yang ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar antara lain kucing. Kucing tadi melahirkan, menyusui, punya daun telinga, berbulu, punya rambut ya. Kemudian singa, sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Ini semua contoh hewan yang berkembang biak dengan
cara vivipar atau melahirkan. Kemudian contoh proses perkembangbiakannya bagaimana? Nah, pada dasarnya masa kehamilan kucing itu bervariasi. Ini data kucing ya, antara 59 sampai 70 hari, rata-rata 63 sampai 65 hari. Cara gampang mengingat adalah dengan membandingkan dengan manusia. Manusia hamil selama 9 bulan, sedangkan kucing 9 minggu. Kucing itu mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Akan tetapi kucing yang memiliki siklus reproduksi yang berbeda dengan hewan lain maupun manusia. Misalnya anjing, hewan ini mengalami siklus reproduksi yang rutin ya dan spontan dalam hal pelepasan sel telur dari indung telur. Dalam bahasa kedokterannya sering disebut ovulasi. Sedangkan siklus reproduksi kucing tidak berlangsung teratur dalam periode tertentu. Tahap birahi, minta kawin atau estrus pada kucing dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah lama matahari bersinar dalam satu hari. Nah, ini adalah contoh proses perkembangbiakan kucing. Karena salah satunya hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan yaitu kucing. Nah, kita masuk ke hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau yang kita kenal dengan bertelur melahirkan, karena perpaduan dari dua ini ya, bertelur dan melahirkan. Kita simak. Nah, pengertiannya bagaimana? Nah, ini ovovivipar adalah bertelur melahirkan. Pengertiannya berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur melahirkan, perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas. Kemudian hewan baru keluar dari tubuh induknya. Jadi artinya si hewan tadi itu dia mengandung telur. Telur itu disimpan dalam rahimnya, dalam kandungannya. Terus kemudian waktu dia akan menetas, dia melahirkan telur tadi. Nah, ketika mau menetas, melahirkan si telur tadi, kemudian menetas. Makanya disebut bertelur melahirkan. Nah, ciri-cirinya telur menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian anak dikeluarkan dengan cara melahirkan. Kemudian cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur, jadi tidak ada plasentanya ya. Kalau dengan cara vivipar tadi, dia ada plasentanya yang mengirim atau mendistribusikan zat makanannya. Tapi kalau dengan cara ovovivipar, embrio yang ada di dalam telur itu tidak ada plasentanya. Jadi cadangan makanan itu berasal dari dalam telur saja. Itu ciri-ciri dari semua ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain ular ya, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Ini contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Kemudian proses perkembangbiakannya bagaimana? Nah, ini ada siklusnya. Diawali dengan bertelurnya hewan betina dalam tubuh. Kemudian telur tersebut akan dibuahi sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan yang kita kenal dengan nama pembuahan. Kemudian menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Nah, yang disebut kehamilan. Kemudian dari embrio tadi, embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh hewan betina. Jadi embrio tadi menetas dalam tubuh embrio betina. Setelah menetas, kemudian calon bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Ini proses dari berkembangbiakan secara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau dengan cara kawin
Artinya bertemunya sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan atau dengan cara kawin, itu kita sebut namanya perkembangbiakan secara generatif. Ada 3, dengan cara ovipar bertelur, kemudian vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Selanjutnya kita coba masuk ke cara hewan berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, ini dengan cara vegetatif itu tidak sama dengan generatif. Kalau ini dengan kawin, kalau vegetatif yaitu dengan cara tidak kawin lawannya. Nah, bagaimana? Apa saja? Nah, ini ada 3 juga. Jadi perkembangbiakan vegetatif ada 3. Artinya perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Maksudnya hewan kecil ya, hewan tingkat rendah itu hewan-hewan yang mikro ya, mikro mini. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Nanti kita tahu apa itu yang dimaksud dengan hewan tingkat rendah ya, yang tidak memiliki tubuh yang sempurna. Nah, apa saja tadi yang termasuk perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara tunas, bertunas ya, atau tunas ya, kemudian membelah diri, dan fragmentasi. Nah, kita ulas satu persatu dari tunas dahulu. Nah, kita pengertiannya hewan berkembang biak dengan tunas. Pengertiannya bagaimana? Tunas atau bertunas adalah cara berkembang biak pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Organisme baru adalah klon, dan secara klon itu adalah apa namanya? Klon itu kopiannya, salinannya kalau. Dan secara genetik identik dengan organisme induknya. Ya. Jadi karena klon itu sama dengan induknya. Sebuah organisme baru tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tuanya. Nah, terus kemudian itu pengertian bertunas tadi. Contoh hewannya adalah hidra, ada Colenterata, ada Porifera. Nah, kita lihat dulu seperti apa proses hidra itu berkembang biak. Nah, apa itu hidra sebenarnya? Nah, ini yang hidra ya. Pengertiannya hidra. Hidra adalah genus dari hewan air tawar. Adalah hewan ya. Hidra itu bukan tumbuhan, tapi termasuk hewan air tawar yang kecil. Hidra juga merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis dan tidak tercemar. Hidra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm. Hidra hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, ini pengertian dari hidra tadi ya. Jadi sangat kecil itu hewan hidra tadi. Terus bagaimana cara berkembang biak? Nah, cara berkembang biaknya seperti ini. Langkah-langkah perkembangbiakan hidra dengan cara bertunas. Tanda yang pertama adalah tumbuhnya kuncup. Selanjutnya tentacles dan mulut pada hidra mulai berkembang. Setelah terlihat perkembangan tentacles dan mulut hidra, dimulai proses pemisahan tunas dari hidra dewasa. Umumnya tunas atau organisme baru lebih kecil dari hidra dewasa. Anaknya lebih kecil umumnya. Kemudian pada langkah terakhir, tunas terputus dari induknya atau hidra dewasa yang umumnya berukuran 3/5 dari ukuran induknya. Ini hidra, kemudian gambarnya seperti apa? Seperti ini hidra gambarnya. Ini tubuh, kemudian ada tunasnya, ada tentakelnya ini ya.
ada cabangnya. Ini tunas, dia bertunas, kemudian membesar si tunas tadi. Nah, baru dia melepaskan diri tunas tadi menjadi anakan. Nah, itu dengan cara berkembang biak dengan cara bertunas atau tunas ya. Selanjutnya kita lihat tumbuhan yang bernama Colelenterata. Nah, Colelenterata. Colelenterata juga disebut Cnidaria karena memiliki sel penyengat yang terletak pada tentakel di sekitar tubuhnya. Colelenterata berkembang biak vegetatif dengan cara bertunas, diawali dengan terbentuknya kuncup di bagian kaki pada fase polip. Kemudian, kuncup tersebut perlahan-lahan akan makin membesar yang akan membentuk tentakel. Kuncup akan bertumbuh dan menempel di sekitar kaki induknya sampai kuncup baru tumbuh pada induknya. Contoh adalah ubur-ubur anemon laut. Nah, ini hewan Colelenterata tadi. Jadi seperti ini prosesnya. Nah, selanjutnya sekarang yang porifera dulu. Porifera, apa itu porifera? Porifera atau spons adalah hewan multiseluler seperti hidra. Pada umumnya semua porifera merupakan spesies makhluk air yang hidup di laut dengan kedalaman 8.000 meter dan tidak berpindah tempat. Walaupun ada juga porifera yang hidup di air tawar. Porifera adalah hewan yang memiliki banyak pori pada tubuhnya, sehingga air dapat melewatinya. Tubuh porifera terdiri dari mesosil yang diapit dua lapisan tipis sel yang tidak memiliki tugas khusus dan kelebihannya dapat menjadi tipe sel lain serta dapat berpindah antara sel utama dan mesosil. Hewan yang tergolong dalam hewan tingkat rendah ini berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, ini prosesnya ya. Prosesnya perkembangbiakan hewan yang bernama porifera. Kita lanjutkan sekarang. Bertunas sudah. Sekarang dengan cara membelah diri. Vegetatif dengan cara membelah diri. Kita simak dulu pengertiannya. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Cara berkembang biak pada hewan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Jadi artinya membelah diri itu pertama satu membelah jadi dua. Nanti kita lihat prosesnya ya. Contoh hewannya yaitu amoeba. Contohnya seperti amoeba. Cara amoeba berkembang biak yaitu dengan cara membelah diri sehingga dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Sementara sebagian perubahan geografis atau atmosfer mampu memusnahkan sebagian besar organisme hidup. Organisme uniseluler seperti amoeba mampu bertahan karena kemampuan reproduksi mereka yang cepat. Nah, ini contoh hewannya adalah amoeba yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, ini prosesnya nih. Pertama seperti ini amoeba itu. Terus kemudian ini ada inti selnya. Inti selnya ini membelah. Nah, membelah ya. Ini udah mulai memisah, kemudian semakin mengecil, inti selnya pisah. Inti selnya pisah, terus kemudian lama-lama dia bisa jadi dua bagian. Ini yang kita sebut namanya berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya amoeba. Nah, terus kemudian kita lanjutkan bagaimana cara berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu jenis fragmentasi. Fragmentasi
pengertiannya adalah fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Jadi berkembang biak dengan cara memotong, memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Jadi kalau ini memang dipotong nih, ya, bukan membelah diri seperti tadi. Contoh hewannya adalah, nah ini contoh hewannya adalah cacing, pipih, dan cacing pita. Kemudian gambarnya seperti ini. Nah, ini cacingnya nih ya. Terus kemudian ini potong bagian kepalanya, potong bagian bawahnya. Nah, potongan tadi menjadi yang tidak ada badannya jadi punya badan, yang tidak punya kepala jadi punya kepala. Nah, ini contoh dari cacing. Cacing dewasa pada ini kan di dalam hati hewan ini. Nah, terus kemudian dia bertelur, kemudian nanya, terus kemudian dia berkembang biak di keong. Nah, seperti ini. Lanjut, kita sudah selesai perkembangbiakan, belajar perkembangbiakan vegetatif ya. Vegetatif yaitu hewan berkembang biak dengan cara vegetatif, bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, sudah selesai materinya. Nah, ini vegetatif tadi sudah sampai ke fragmentasi. Kita sekarang masuk ke latihan soal. Kita masuk ke latihan soal. Welcome. Nah, setelah kalian mempelajari materi, yuk mencoba menjawab soal-soal berikut. Ya, Pak sediakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi ya. Hewan pada gambar di samping berkembang biak dengan cara dikodok ya. Dengan cara pada dikodok dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, terus kemudian hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas, contohnya pada dia hidra. Nah, ini. Terus kemudian jenis hewan di bawah ini yang berkembang biak serupa dengan tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang itu bertunas, yaitu hidra. Nah, kucing mempunyai masa kehamilan selama berapa tadi? 9 minggu ya. Nah, hewan bersel satu yakni protozoa reproduksi dengan cara vegetatif alami. Hewan pada gambar samping berkembang biak dengan cara, ini hewan jerapah ini. Hewan jerapah dia berkembang biak dengan cara vivipar, melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah tadi kadal, ular, ikan hiu. Nah, yang termasuk perkembangbiakan secara vegetatif adalah yang secara vegetatif tadi ada 3: tunas, fragmentasi, fragmentasi, tunas, dan membelah diri. Balik. Cacing pipih atau planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi ya. Kemudian hewan di samping berkembang biak dengan cara ovovivipar. Kuda laut ya. Kuda laut. Selanjutnya di bawah termasuk ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, melahirkan, yaitu pada berdaun telinga dan mengalami masa mengandung 1 dan 3. Nah, ini ya. Kemudian hewan di samping berkembang biak dengan cara vivipar. Yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah dengan cara melahirkan koala, gajah, dan anjing.
Colelenterata juga disebut Cnidaria karena memiliki sel penyengat di seluruh tubuhnya. Hewan pada gambar samping berkembang biak dengan cara bertunas. Perkembangbiakan secara bertelur dan beranak disebut juga dengan perkembangbiakan ovovivipar. Alhamdulillah, sudah selesai anak-anakku sekalian. Selamat, kamu telah menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang kamu dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku sekalian, untuk materi perkembangbiakan hewan, nanti kita lanjutkan mungkin dengan perkembangbiakan manusia. Selamat belajar, selamat bertugas. Nah, jangan lupa mungkin ada soal-soal latihan yang ditugaskan oleh Bapak Ibu gurumu. Silakan dikerjakan dengan baik. Untuk video ini sebagai referensi atau sebagai masukan atau sebagai sumber yang berkaitan dengan perkembangbiakan hewan. Mungkin itu saja yang bisa Pak Mus sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat meskipun di masa pandemi seperti ini. Kalian masih tetap belajar meskipun tidak secara tatap muka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan paham apa yang Pak Mus sampaikan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.